Maps are folded like secrets untold. Dusty roads where the stories unfold. Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kali ini nih kita mau dalemin satu karya yang penting banget ya dalam studi sejarah. Betul. Judulnya The Historian's Craft atau Keahlian Sejarawan, pengarangnya Mark Bloch. Nah, sumber kita ini terjemahan bahasa Inggris dari edisi tahun 1964. Aslinya sih dalam bahasa Perancis. Iya, karya klasik ini. Misi kita kali ini cukup jelas lah ya. Kita mau bongkar nih pemikiran inti si Bloch. Apa sih sejarah itu sebenarnya? Terus kenapa penting buat kita? Dan yang nggak kalah penting, jebakan-jebakan apa aja yang perlu diwaspadai. Bukan cuma buat sejarawan profesional aja loh, tapi juga buat Anda semua yang ya sekedar ingin tahu lebih banyak soal dunia. Iya, relevan buat siapa aja sebenarnya. Kita mulai dari pertanyaan yang polos tapi dalam banget nih. Dari putranya Bloch sendiri, dia nanya, "Ayah coba jelaskan apa gunanya sejarah?" Nah, mari kita coba gali jawabannya bareng-bareng. Pertanyaan anak kecil yang fundamental ya. Iya kan? Pertanyaan itu jadi semacam pemicu buat Bloch merenung. Kan seringnya orang mikir sejarah itu ya gitu deh, hafalan nama, tanggal di sekolah. Betul, pelajaran yang membosankan kadang dianggapnya. Nah, tapi Bloch lihatnya beda, jauh lebih mendasar. Dia amati gimana peradaban kita, terutama di barat ya, itu kok kayaknya terikat banget sama masa lalunya. Keterikatan ya. Iya, kita selalu balik lagi ke Yunani kuno, ke Romawi, terus tradisi Kristiani juga. Ini kan bukan cuma soal warisan budaya aja ya. Bukan sekedar itu. Tapi udah jadi fondasi cara kita mikir, cara kita lihat dunia, semua itu akarnya kuat di narasi-narasi sejarah. Bener. Dan yang menarik, menurut Bloch nih, keterikatan ini bukan cuma soal kewajiban atau ikutin tradisi aja. Ada elemen, kenikmatan gitu. Kenikmatan? Maksudnya? Iya, semacam hiburan bagi kecerdasan katanya. Ada rasa senang tersendiri gitu loh pas kita menjelajahi masa lalu. Bahkan dia ngaku, buat sejarawan profesional pun, sejarah itu sumber kepuasan pribadi. Panggilan jiwa lah istilahnya. Oh gitu. Anda mungkin pernah juga kan ngerasain sensasi, pas nemu info baru dari masa lalu yang bikin cara pandang Anda berubah. Nah, Bloch lihat ini sebagai daya tarik yang kuat banget. Iya, saya ngerti maksudnya. Jadi bukan cuma pengen ngumpulin fakta sebanyak-banyaknya ya. Jadi kayak ensiklopedia berjalan gitu, yang kata Bloch ya kurang menarik juga sih. Bukan itu intinya. Ada sesuatu yang lebih dalam gitu ya. Dorongan alami manusia buat memahami. Nah, itu dia, memahami. Bloch bahan bilang, insting dasar intelektual kita itu lebih pengen ngerti daripada ngejudge atau menghakimi. Proses memahaminya itu sendiri yang jadi inti kenapa kita tertarik sama sejarah. Dan pemahaman itu jadi tujuan akhirnya ya menurut Bloch. Tepat sekali. Dia bilang secara eksplisit kok. Sejarah itu sebuah upaya menuju pemahaman yang lebih baik. Ini penting nih. Jadi sejarah itu bukan produk mati kayak buku tebal penuh fakta gitu. Tapi sebuah proses. Betul. Proses dinamis. Pencarian terus-menerus buat ngerti manusia dan masyarakatnya dalam perjalanan waktu. Oke. Kalau sejarah sepenting dan semenarik itu, terus gimana dong Bloch ngasih definisi yang lebih pas? Kan tadi dia nolak tuh definisi umum sejarah itu ilmu tentang masa lalu. Kenapa ya? Nah itu dia. Awalnya kan kedengeran logis ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, masa lalu itu kan sesuatu yang udah lewat, udah nggak ada. Gimana sesuatu yang absen bisa jadi objek studi ilmiah secara langsung? Ini yang bikin Bloch ragu. Masuk akal juga sih keraguannya. Persis. Keraguan itu akhirnya bawa dia ke sebuah analogi. Sejarawan itu, katanya, mirip kayak ilmuwan alam. Oh ya, gimana tuh? Seorang ahli biologi kan nggak mempelajari kehidupan secara abstrak gitu aja. Mereka pasti milih mau fokus ke organisme apa atau ekosistem mana. Oke. Nah, sejarawan juga gitu. Mesti milih fokus dari realitas masa lalu yang luas banget dan kompleks. Dari situlah muncul definisinya yang paling terkenal itu. Yang mana tuh? Sejarah adalah ilmu tentang manusia dalam waktu, the science of man in time. Fokusnya geser dari masa lalu yang abstrak ke manusia yang konkret, yang hidup, mikir, merasa, bertindak. Dalam rentang waktu tertentu. Betul, dalam waktu. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin, kebayang gitu. Buat nekenin fokus ke manusianya ini, Bloch pakai metafora yang agak gimana ya? Mengejutkan mungkin? Yang mana tuh?
Dia bilang sejarawan yang baik itu kayak raksasa dalam dongeng. Oh, yang itu. Iya, yang penciumannya tajam banget sama bau daging manusia. Maksudnya, dimanapun ada jejak kehidupan manusia, mau itu surat pribadi, catatan pajak, reruntuhan, bahkan lanskap, disitulah makanan buat sejarawan. Haha, iya. Metafora yang kuat ya. Ini kan negesin banget ya, sejarah itu bukan studi soal benda mati, tapi soal denyut nadi kemanusiaan di masa lalu. Apa sih makna lebih dalamnya ini? Metafora itu emang sengaja dipilih kayaknya. Biar ngena. Dia pengen jauhin sejarah dari sekedar analisis struktur sosial atau ekonomi yang kaku, yang impersonal. Dia mau ngingetin, di balik semua data, dokumen, itu ada manusia beneran. Ada pengalaman, motivasi emosi mereka. Nah, elemen waktu dalam definisinya itu juga sama pentingnya. Waktu sebagai medan dinamis ya? Iya, tempat perubahan dan keberlanjutan terjadi. Manusia membentuk waktu. Waktu juga membentuk manusia. Konsekuensinya, ya sejarah sebagai ilmu itu nggak pernah final, nggak pernah selesai. Bloch bilang ini ilmu yang sedang bergerak, terus berkembang metodenya. Ngomongin soal pemahaman dan metode nih, ada satu peringatan penting dari Bloch, yang dia sebut berhala asal-usul, the idol of origins. Kedengarannya serius nih, maksudnya apa ya? Nah, ini salah satu kritik metodologis dia yang paling tajam. Dan masih relevan banget sampai sekarang loh. Kita ini kan secara alami sering banget pengen tahu asal mula atau akar dari segala sesuatu. Iya sih, bawaannya pengen tahu awalnya gimana? Nah, masalahnya pas kita tanya asalnya dari mana, kita sering nyampur adukin dua hal. Satu, permulaan kronologisnya. Kapan pertama muncul? Dua, penyebab fundamentalnya. Kenapa sesuatu itu ada atau jadi kayak sekarang? Oh, beda ya? Beda. Bloch ingetin, obsesi sama permulaan doang itu sering bikin kita salah paham. Tahu kapan sesuatu dimulai, itu belum tentu ngejelasin kenapa dia bertahan, kenapa dia berubah, atau kenapa punya makna tertentu belakangan. Bisa kasih contoh nggak gimana bingungnya antara permulaan sama penyebab ini? Bisa. Bloch kasih beberapa contoh bagus. Misalnya soal agama nih. Tahu detail sejarah penyaliban Yesus di zaman Pontius Pilatus itu kan asal mula penting buat kekristenan. Iya, fakta awalnya. Tapi fakta awal itu aja nggak cukup buat jelasin kenapa miliaran orang berabad-abad setelahnya percaya sama kebangkitannya, sama ajarannya. Perlu penjelasan lain yang lebih dari sekedar titik awal. Oke. Ada contoh lain? Ada dari bahasa. Kata bureau, dalam bahasa Prancis, itu awalnya artinya jenis kain wol kasar buat nutup meja. Terus artinya geser jadi mejanya, terus kantor tempat meja itu ada, terus jadi sistem administrasinya. Wah, jauh ya pergeserannya? Jauh kan? Nah, tahu arti paling awalnya aja, yaitu kain wol, nggak otomatis bantu kita paham makna birokrasi zaman sekarang. Etimologi, asal kata, itu nggak sama dengan makna kekinian. Oke. Jadi intinya tahu awal itu nggak sama dengan paham kenapa atau bagaimana sesuatu jadi kayak sekarang. Wah, ini peringatan penting banget sih. Rasanya kita sering banget kejebak mikir, oh semua dimulai dari, terus udah, selesai. Tepat, dan jebakan ini bisa bahaya loh. Bahayanya gimana? Obsesi sama asal-usul itu bisa disalahgunain. Bisa buat ngejudge masa lalu pakai kacamata kita, terbelakang ya awal mulanya. Atau sebaliknya, buat membenarkan kondisi sekarang dengan nunjuk ke asal mula tertentu yang udah dipilih. Seringkali buat agenda tertentu. Seolah-olah kondisi sekarang itu udah takdir gitu ya, dari sananya. Nah, itu dia. Makanya Bloch sampai ngutip pepatah Arab yang menurut dia bijak. Manusia lebih mirip zamannya daripada ayah mereka. Wah, menarik. Ini nekenin banget betapa kuatnya pengaruh konteks waktu, lingkungan sosial, seringkali lebih kuat daripada sekedar warisan asal-usul dalam ngebentuk kita. Pemahaman soal pengaruh zaman ini jadi nyambung ke pertanyaan lain ya, yang juga rumit. Gimana hubungan masa lalu sama masa kini? Bloch sendiri kan hidup di era perubahan teknologi cepet banget ya, awal abad 20. Listrik, pesawat. Iya, zaman peralihan besar. Dia ngerasain ada semacam jurang pemisah gitu antara generasinya sama generasi sebelumnya. Anda pernah ngerasain gitu juga nggak mungkin soal teknologi digital sekarang? Kayak kita hidup di dunia yang beda banget sama kakek nenek kita. Perasaan keterputusan itu emang nyata ya. Tapi Bloch terus nanya lagi, apa iya pemisahan ini benar-benar mutlak?
Bisa nggak sih kita misalnya benar-benar paham krisis ekonomi sekarang atau ketegangan politik saat ini tanpa lihat ke belakang, tanpa lihat akar sejarahnya? Nggak bisa ya kayaknya. Sulit kan? Keputusan dan peristiwa masa lalu itu kan yang ngebentuk kondisi sekarang. Dia juga nyatet, di zamannya ada argumen kalau masa kini itu bisa dipelajari pakai metode yang beda banget dari masa lalu, seolah-olah dua dunia terpisah. Blok ragu sama pemisahan se-ekstrem itu. Tapi bukannya ada risiko sedaliknya juga. Bloch kan cerita tuh pengalamannya pas awal ngajar. Kepala sekolahnya ngingetin jangan terlalu deket sama sejarah kontemporer yang masih panas. Oh iya, cerita itu. Contohnya waktu itu konflik agama di Prancis abad 19. Khawatirnya kan emosi sama bias kita di masa kini ini bakal meracuni analisis kita soal masa lalu. Jadi nggak objektif lagi. Gimana nih nyeimbanginnya? Nah ini dia, dilema utamanya. Tegangan yang kayaknya nggak akan pernah hilang sepenuhnya. Dilema ya? Iya, di satu sisi, kepekaan kita sama isu-isu sekarang, itu bisa bantu kita nanya pertanyaan yang lebih relevan, lebih tajam ke masa lalu. Kita jadi tahu apa sih yang penting buat dicari. Oke. Tapi di sisi lain, kita harus super hati-hati biar nggak seenaknya memproyeksikan nilai, asumsi, cara pikir kita sekarang ke masa lalu, yang konteksnya bisa jadi beda banget. Ini butuh, kata Bloch, kesadaran diri dan kerendahan hati intelektual. Jadi sejarah itu kayak dialog gitu ya? Persis. Dialog tanpa henti antara masa kini dan masa lalu. Dialog ini nuntut kehati-hatian dari dua sisi. Masa kini yang bertanya, dan masa lalu yang lewat sumber-sumbernya menjawab. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan nih di gagasan-gagasan kuncinya Mark Bloch, apa nih yang bisa kita simpulin buat Anda yang lagi dengerin? Jelas ya, bagi Bloch, sejarah itu bukan sekadar gudang fakta atau cerita ajaib masa lalu, ini disiplin berpikir yang hidup. Upaya aktif buat memahami manusia dengan segala kerumitannya yang terus bergerak dalam waktu. Betul. Menawarkan kenikmatan intelektual, tapi juga nuntut kita waspada sama jebakan kayak berhala asal-usul tadi. Jarah sebagai ilmu tentang manusia dalam waktu. Ini ngarahin fokus kita ke pengalaman manusia dan konteks waktunya. Plus peringatannya yang abadi itu. Jangan menyederhanakan hubungan antara permulaan dan penjelasan. Atau antara masa lalu dan masa kini ya. Nah, itu juga. Keduanya itu nyambung erat dalam dialog terus-menerus. Paham dinamika ini, itu kunci buat pemahaman sejarah yang lebih matang. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin yang bisa Anda bawa pulang. Ini terinspirasi dari konteks penulisan buku ini sendiri, yang tadi nggak kita bahas secara eksplisit. Oh, soal kondisi dia pas nulis ya? Iya, Mark Bloch ini kan nulis The Historian's Craft dalam kondisi yang luar biasa sulit. Selama pendudukan Nazi di Prancis, pas Perang Dunia Kedua, dia bahkan aktif di gerakan perlawanan. Sampai akhirnya tertangkap dan dieksekusi ya? Tragis sekali. Tahun 1944. Nah, mengingat pengalaman pribadinya yang tragis banget di tengah krisis kemanusiaan besar itu, menurut Anda, gimana ya hal itu mungkin mempengaruhi penekanannya yang kuat banget soal sejarah sebagai cara memahami manusia? Pertanyaan menarik. Manusia dengan segala kerapuhannya, keberaniannya, pilihan moralnya, penderitaannya saat menghadapi gejolak zaman. Sebuah pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut mungkin ya? Ya, patut direnungkan itu. Terima kasih sudah menemani kami menggali pemikiran Mark Bloch kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan sumber-sumber menarik berikutnya. Hands, history laughs like shifting sands.